Erick Thohir geleng-geleng kepala ketika tahu ada permainan kotor di alat kesehatan. Kementerian Badan Usaha milik negara (BUMN) menyampaikan bahwa ada mafia besar di balik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan. Erick pun dibikin geleng-geleng atas silang sengkarut permainan kotor tersebut. Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN. Beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan kesehatan. Ketika beliau Erick Thohir mendalami health security, ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan. Alat kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90% banyak dari impor, ujar staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga di Jakarta. Kondisi itu lanjut dia membuat Erick Thohir segera membentuk subholding farmasi agar dapat membendung ancaman terhadap bangsa saat terjadi sesuatu. Makanya setelah itu beliau bentuk yang namanya subholding farmasi. Ide ini disampaikan juga ke Presiden dan Pak Jokowi melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijaga. Dan kita harus menjaga yang namanya health security. Makanya Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick mempercepat proses penanganan masalah kesehatan farmasi, tepatnya papar Arya. Arya menyampaikan subholding BUMN farmasi tersebut terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma, dan Indo Farma dengan Bio Farma sebagai induknya. Jelas arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri farmasi sehingga bisa produksi kebutuhan kita. Selama ini yang menjelaskan pengusaha asing membawa bahan baku alat kesehatan seperti APD dan masker untuk diproduksi di Indonesia. Setelah selesai barang itu diambil oleh pengusaha itu. Itu proses yang terjadi selama ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena barang itu bukan punya kita, itu milik yang punya bahan, pabriknya ada tapi bahan baku dari luar semua. Indonesia hanya jadi tukang jahitnya doang. Demikian pula dengan alat bantu pernafasan atau ventilator yang saat ini barang tersebut masih harus impor. Ketika Pak Erick mengumpulkan beberapa perusahaan industri otomotif dan litbang untuk kita bisa buat ventilator sendiri. Ternyata dalam waktu tempo sebulan teman-teman perguruan tinggi bisa membuat ventilator. Walau ventilatornya bukan untuk pasien yang masuk ICU, tapi dari litbang mampu buat ventilator untuk pasien di ruang ICU yang sudah parah, kata Arya. Artinya lanjut dia, bangsa kita mampu membuat dan Kementerian BUMN di bawah naungan Erick Thohir telah menugaskan PT Line Industri Persero, PT Pindad Persero, dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi ventilator. Mudah-mudahan kalau lulus uji klinik, maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan dan diproduksi BUMN, ujar Arya. Dia menyampaikan bahwa bangsa Indonesia selama ini terlalu sibuk dengan perdagangan dan tidak berusaha membangun industri, salah satunya kesehatan. Corona jadi ujian dan buka mata kita semua. Dengan obat-obatan kita pun berusaha, selama ini kita trading aja tanpa membangun. Ini yang dilihat Pak Erick Thohir, papar Arya.